Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ruswandi dengan nomor pokok mahasiswa 22711010 Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dan fungsi bahasa beserta contohnya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Yang kedua, fungsi bahasa beserta contohnya. 1. Fungsi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka, untuk memenuhi perkembangan sebuah kebudayaan, terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. Kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di suatu masyarakat. Contoh, dalam kebudayaan Jawa, anak berbicara dengan yang tua menggunakan bahasa Jawa Krama atau bahasa halus. Sementara ketika bercakap dengan yang sesama usianya, orang Jawa memakai bahasa ngoko atau bahasa kasar. 3. Bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Bahasa dapat menunjukkan simbol budaya di suatu suku bangsa. Hal ini terbukti dari keberadaan dialek atau logat bahasa yang beragam dari berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan lingkungan sosial antar suku bangsa dalam kehidupan masyarakat. Kedua, fungsi bahasa secara umum. Pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri sejak kecil. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk mengekspresikan diri. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi, dan pada tujuannya yang pertama sekadar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. 3. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut.
Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif kontrol sosial dengan memakai bahasa. Bisa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.